damai di hati. Puji syukur kehadiran Tuhan kita yang Maha Kuasa atas kebaikannya. Dia rela berkorban bagi kita semua, sehingga kita semua manusia-manusia yang penuh dosa dikuduskan oleh Tuhan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Yang saya kasihi, kali kita pada pagi hari ini, Bu Meske, Bu Messi, Wakulu Kalisaran. Yang saya kasihi juga Ibu Pendeta Anak Kekoni Hengst Manesa, Magister Teologi, Ketua BPMJ dan BPW Wilayah Mapangan 2. Yang saya kasihi juga para pelayan khusus, dan yang saya kasihi seluruh jemaat di Baitul Polongan. Pada saat ini izinkan saya untuk membawakan sambutan Paskah dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Seluruh umat Kristiani yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Pertama-tama saya ingin menyapa saudara-saudara dengan ucapan Selamat Paskah. Kristus bangkit. Ia telah menang atas maut, sehingga benarlah kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak bisa menahan tubuh Yesus yang mati, karena sesungguhnya Ia adalah pemilik kehidupan itu sendiri. Ia bangkit pada hari yang ketiga, sebagaimana penggenapan atas janji firman-Nya ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Dalam Matius 17 ayat 22b sampai 23. Saudara-saudaraku sekalian, pada saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, kita merayakan Paskah. Peristiwa Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus yang dirayakan pada tahun 2022 ini masih sama dengan tahun 2020 dan tahun 2021, di mana kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Meskipun suasananya agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, sebab untuk masa sekarang ini kita sudah boleh beribadah di gedung gereja, walaupun kita masih harus terus hidup dalam kewaspadaan untuk menjaga agar situasi ini tetap terkendali. Karena itu, dalam pelaksanaan beribadah, saya mengajak untuk tetap patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Gereja sebagai mitra kerja pemerintah harus bergandengan tangan dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bersama untuk semua masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai. Pesan Alkitab dari Markus 19 ayat 6. Ketika seorang muda itu berkata kepada mereka, Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Bagian firman Tuhan ini menyapa kita semua sebagai umat yang percaya kepada kebangkitan Kristus, bahkan menjadikannya sebagai titik tolak kehidupan iman percaya kita. Sebuah berita yang disampaikan oleh seorang muda ini dapat dikatakan sebagai pesuruh Tuhan atau malaikat Tuhan. Perjumpaan perempuan-perempuan dengan malaikat Tuhan itu sempat membuat takut, tapi kemudian mereka dikuatkan. Apalagi berita tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan langsung kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pertama mendengar sekaligus menyaksikan peristiwa kebangkitan itu. Sebagai manusia, memang seringkali takut menghadapi berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita. Namun, sebagai orang percaya, harus meyakini tentang kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan kekuatan, kecemasan, kebimbangan, dan ketidakpastian hari esok menjadi berita yang penuh sukacita.
perempuan ini diajak untuk melihat dan mempercayai pada berita Paskah yang membawa kesukacitaan yang besar. Bahkan mereka diperintahkan untuk menjadi pewarta berita kebangkitan ini pada orang lain yang diawali kepada murid-murid Yesus. Perempuan dapat dilihat sebagai makhluk yang lemah, tapi Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberitakan Injil. Dengan demikian, sebagai gereja Tuhan, kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan ciptaan yang lain. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita sebagai gereja. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita untuk berjuang bersama pemerintah dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Berita Paskah juga harus memiliki dimensi dalam kebersamaan dengan agama lain. Apalagi dalam konteks Sulawesi Utara sudah sangat familiar dengan ungkapan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olidoro Kambe, Sarjana Ekonomi, dan Wakil Gubernur Bapak Dr. Andreas Stefan Okando, orang semua ciptaan Tuhan. Dengan demikian, kita juga harus membangun kebersamaan dengan agama-agama lain. Secara khusus, momentum perayaan Paskah tahun 2022 ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan bagi umat Muslim, di dalamnya ada kegiatan puasa. Karena itu, pemerintah mengajak untuk saling menghormati dan menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kiranya perayaan Paskah dalam situasi seperti ini dapat memupuk toleransi dan mampu menghadirkan suasana yang penuh dengan kebersamaan untuk menjaga dan merawat kerukunan yang ada di Minahasa Utara. Sejauh ini kita telah mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang baik bagi sesama agama lainnya. Karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak untuk tetap mempertahankan, bahkan lebih memantapkan kebersamaan ini, sehingga berbagai program dari pemerintah akan dapat terlaksana dengan baik, dan dengan demikian kesejahteraan bagi masyarakat akan semakin meningkat. Di akhir sambutan ini kembali Bupati Minahasa Utara Jono J. Ganda, Sarjana Ekonomi dalam keluarga Ganda Davega, dan Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulun, Sarjana Hukum, Magister Hukum dalam keluarga Lotun Arina, mengucapkan selamat Paskah. Kristus benar-benar telah bangkit. Haleluya. Shalom, damai di hati, dan Tuhan berkati. Bupati Minahasa Utara Jono J. Ganda, Sarjana Ekonomi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Damai Paskah, shalom menyertai kita semua.